Mataramu memberangkatkan pasukan utamanya. Jumlahnya ribuan. Mak Lampir akan merusak pasukan utama dan ingin merusak lumbung-lumbung persiapan perbekalan pasukan dan hendak menyebarkan penyakit. Kurang ajar. Ini sangat berbahaya. Kita bisa minta bantuan Datuk Ranggasanga dan Kalagondang. Kalau perlu kita juga bisa minta bantuan Datuk Kerinci di Andalas. Ya, kami akan membantu, Kiai. Kami dari bangsa siluman harimau siap membantu Kiai. Di awal episode ini, kita langsung menuju kawasan rumah Kiai Jabat yang pada saat itu terdapat Basir yang sedang tidur siang-siang di balai bambu halaman rumah sang Kiai. Kemudian ia pun didekati oleh 3 bangsa jin murid Kiai Jabat yang kelihatannya kurang suka dengan tingkah Basir tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk mengerjai Basir supaya mau bangun. Masya Allah, di sini ada memedinya. Hati-hati, dia temannya Sembara. Pasti dia juga orang yang sakti. Ayo kita pergi. Sementara itu, di dalam rumah Kiai Jabat, tampak para tokoh-tokoh golongan putih sedang berkumpul. Di saat itu, Datuk Jampak pun sedang meminta bantuan kepada Kiai Jabat supaya mau menolong Rinata putrinya yang sampai saat ini masih di dalam cengkraman Mak Lampir. Guru Sembara itu pun kemudian mencoba untuk menenangkan Datuk Jampak. Ia pun kemudian menyuruh Sembara muridnya untuk menangkap Mak Lampir hidup-hidup dan merebut Rinata secepatnya. Sembara pun kemudian langsung menanyakan keberadaan Mak Lampir kepada Panglima Kumbang. Di mana tempatnya, Panglima? Gua di wilayah Dusun Pasirjo, namun Mak Lampir tidak ada di sana. Tempat itu sekarang kosong karena ditinggal pergi. Kemana, Panglima? Ke tempat siluman buaya. Dengan Rinata? Benar, Kakang Datuk. Kemana perginya Mak Lampir, Rinata selalu dibawanya. Kini kita kembali lagi kepada Basir yang di saat itu kembali didatangi oleh 3 jin murid Kiai Jabat. Namun kali ini mereka bertiga pun memperlihatkan sosoknya kepada Basir sehingga sahabat Sembara itu bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka. Basir pun tidak terima karena merasa dipermainkan oleh jin-jin tersebut sehingga ia pun kemudian berteriak memanggil Sembara untuk meminta pertolongan. Hal itu jelas membuat orang-orang yang berada di dalam rumah pun menjadi kaget karena teriakan Basir. Kiai Jabat pun kemudian menyuruh muridnya untuk melihat keadaan Basir. Mengapa ia sampai berteriak-teriak seperti itu? Farida dan Rindi Antika pun kemudian mengikutinya dari belakang. Ada apa, Sir? Ini tuh Sembara, tolong usir memedi semelekete ini. Siang-siang sudah pada keluyuran pamer tampang. Aneh, Basir masih takut pada jin. Dia memang masih sangat polos. Kenapa dia tidak Kakang ajarkan beberapa penangkal? Sifat so taunya itu yang membuat aku khawatir ia akan menjadi takabur. Baru sedikit mengecap ilmu, sudah berani menjadi dukun. Bagaimana kalau Basir aku ajari cara menembus alam jin? Aku ragu, apakah Basir memang pantas menerimanya atau tidak. Ya, Rindi Antika pun menawarkan Sembara supaya Basir diajarinya untuk bisa menembus alam jin. Walaupun awalnya Sembara ragu dengan si gendut itu, namun akhirnya ia pun memperbolehkan Rindi Antika untuk mengajarkan sedikit ilmunya kepada Basir dengan syarat Rindi hanya mengajarkan dasar-dasar ilmunya saja, sebab kalau sampai terlalu banyak maka ditakutkan Basir bisa-bisa menjadi sombong dan takabur. Benar kata Sembara, baru saja Rindi Antika mendekati Basir dan menawarkan ilmu menembus alam jin. Si gendut itu pun sudah membangga-banggakan dirinya yang merasa ia adalah pendekar hebat pilih tanding dan memerlukan ilmu tersebut. Aku ini kan pendekar pilih tanding. Sangat tidak lengkap kalau tidak memiliki ilmu itu. Apakah kamu dapat memeliharanya? Loh, kenapa tidak? Godaannya sangat berat. Aku khawatir kau menjadi takabur dan mendapat celaka. Loh, aku ini kan kawan akrabnya Sembara. Segala macam puasa sudah pernah aku lakukan. Contohnya, menahan hawa nafsu. Kecuali nafsu makan.
Jadi jangan khawatir. Baiklah. Sementara itu, Sembara yang mendapat tugas dari gurunya pun kemudian segera memanggil Kalagondang untuk meminta bantuan. Siluman merah lawa itu pun merasa sangat senang karena dimintai tolong oleh Sembara yang menurutnya adalah juragan serta majikannya. Sembara pun kemudian menyuruhnya untuk mencari mak lampir serta merebut Rinata dari tangan nenek tua tersebut. Mendengar perintah majikannya itu, Kalagondang pun langsung menyanggupinya, sebab mak lampir adalah musuh bebuyutannya dan ia juga senang bertarung dengan dedengkot aliran sesat tersebut. Apalagi ia sudah lama tidak bertarung sehingga membuat badannya pegal-pegal. Namun, ketika ia akan pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncullah Basir yang baru saja mendapat ilmu menembus alam jin dari Rindi Antika. Ia pun kemudian mempraktekkan ilmu barunya itu terhadap Kalagondang. Sembara, jin ini ada di alamnya atau di alam kita? Alamnya. Ya, berarti aku bisa menembus alam jin ini. Awas, bisa-bisa kau tidak bisa kembali ke alam kita. Kecil. Sir, Berhasil Sembara. Aku berhasil membanting jin ini. Sir, jangan sembarangan. Mencoba sedikit Sembara. Boleh kan sekali-kali latihan mencoba kedikjayaan ilmu? Jangan khawatir. Sejak dulu Basir kan memang begini. Permisi Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan Semelekete. Kini kita menuju pada mak lampir yang di saat itu sedang melakukan pertemuan dengan para pimpinan jin di istana siluman buaya. Ia pun menekankan kepada para anak buahnya itu supaya berjuang mati-matian guna menghancurkan pasukan Mataram yang bertolak ke Batavia. Karena menurutnya adalah membela company berarti membela golongan hitam. Setelah itu, ia pun segera menuju pada kamar tempat di mana Rinata sedang merintih kesakitan karena sedang mengandung Grendong, si anak iblis. Sepertinya kandungan Rinata sudah mendekati hari kelahiran anaknya. Mak lampir beserta pasukannya pun kemudian membawa Rinata untuk pergi dari istana siluman buaya. Tampaknya nenek tua itu akan mencari tempat yang baru dan tepat untuk menyambut kelahiran Grendong. Ya, Kalagondang pun benar-benar membuat heboh pasukan mak lampir. Mereka pun kemudian mengejarnya sampai ke atas awan. Walaupun dikejar oleh orang sakti sekampung seperti itu, tidak membuat Kalagondang takut ataupun khawatir. Namun justru ia tertawa-tawa mengejek hingga membuat mak lampir bertambah kesal dan marah. Pertempuran besar pun akhirnya terjadi. Mak lampir pun semakin dibuat terpana dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kalagondang, sebab seluruh anak buahnya pun dibuat tidak berdaya oleh abdi Sembara tersebut. Mereka pun justru pontang-panting menerima serangan-serangan Kalagondang yang begitu deras bagaikan gelombang samudra. Kalagondang pun kemudian menyerahkan Rinata kepada ayahnya, Datuk Jampak, yang pada saat itu sedang bersama Basir. Namun mak lampir yang mengetahuinya pun kemudian segera menyamar menjadi gadis cantik untuk mengelabui Datuk Jampak.
Ketika mereka bertiga sedang beristirahat di bawah sebuah pohon yang besar nan rindang, tiba-tiba Datuk Jampak pun melihat wanita yang melintas di depan sana. Wanita itu pun kemudian menghampiri mereka dengan berpura-pura peduli dengan Rinata yang sedang hamil tua. Wanita samaran Mak Lampir itu pun kemudian berhasil membawa ketiganya untuk masuk ke dalam jebakannya. Ia pun kemudian mengajak ketiganya menuju rumah yang telah disiapkan olehnya. Sementara itu, Ki Jabat dan rombongannya yang sedang mengejar Datuk Jampak pun tengah kebingungan karena jalan mereka disesatkan oleh para iblis suruhan Mak Lampir. Hingga kemudian datanglah Panglima Kumbang yang memberi pencerahan. Kiai telah tertipu oleh kekuatan setan. Innalillahi. Apa yang sudah terjadi? Jalan bercabang sudah Kiai lewati. Jalan yang mengarah ke sebelah kiri telah sengaja ditutup oleh kekuatan lahir para setan cebol pengikut iblis. Jalan itulah yang telah dilewati Datuk Jampak, Basir, Rinata, serta Mak Lampir. Mak Lampir? Iya, Datuk Jampak dan Basir pun telah jatuh ke perangkap tipu mislet Mak Lampir. Mak Lampir telah menguasai mereka. Di mana tempat persembunyian Mak Lampir sekarang? Sejak tadi aku sudah mencoba untuk mengetahui tempat persembunyian Mak Lampir. Tapi selalu gagal. Sulit. Seluruh kekuatan jin, setan, dan para lelembut pengikut iblis telah berkumpul menjaga Rinata. Istighosa. Benar. Hanya dengan bantuan penguasa langit dan bumi, kita bisa mengalahkan kekuatan iblis. Mari kita lakukan istighosa bersama. Kita coba. Mudah-mudahan kekuatan Allah turut membantu kita. Amin. Ya, akhirnya Mak Lampir pun kembali bisa menguasai Rinata yang sedang mengandung gerandong. Kini kita menuju pada Mayang Sari yang pada saat itu sedang berada di antara kerumunan warga desa yang sedang melihat arak-arakan pasukan Tegal dan kadipaten-kadipaten lainnya yang sedang bergerak menuju Batavia. Persoalan Rinata sudah bisa kuatasi. Sekarang aku harus membereskan muridku yang murtad, Mayang Sari. Pasu Benggala Sakti, tunjukkan di mana Mayang Sari berada. Hendak kemana? Akan ke Cirebon. Mak Lampir yang telah mendengar kabar tentang murtadnya Mayang Sari pun kemudian berencana untuk membunuh muridnya itu. Selanjutnya, ia pun menghubungi Kalawika dan Bakawulung untuk mewakilinya membunuh Mayang Sari yang di saat itu sedang berada di Kademangan Candi sebab ia harus menunggu kelahiran Gerandong. Sementara itu, Mayang Sari yang di saat itu sedang menyamar dan berkuda untuk mengikuti rombongan pasukan Tegal pun tiba-tiba melihat ada dua kelompok yang sedang bertempur. Namun ia tidak mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga ia pun membantu kelompok berseragam yang sepertinya adalah petinggi Mataram. Terima kasih. Luar biasa sekali. Barangkali tanpa bantuan Andika, saya sudah mati dibantai. Siapakah Andika? Nama saya Panji Kesuma. Kebetulan saja saya lewat kemari dan menjumpai kegaduhan di sini. Andika harus mampir ke rumah kami. Ikutlah dengan kami ke rumah. Tidak jauh dari sini. Semua lelaki ini bayaran ayah. Urus kuda Kang Panji, bawa ke rumah. Siap, Neng. Topar, Catal. Sembelih satu ekor kerbau yang gemuk. Kelihatannya Mayang Sari telah salah membantu orang, karena sepertinya orang berseragam petinggi itu bukanlah orang baik-baik. Bisa jadi ia adalah salah satu pengkhianat Mataram. Di malam itu, ia pun mengadakan pesta besar-besaran karena merasa nyawanya telah diselamatkan oleh Mayang Sari yang sedang menyamar. Orang-orang yang berada di sekitarnya pun adalah para pendekar bayaran yang kelihatannya bukanlah pendekar dari golongan putih. Hal itu sudah dapat menjelaskan kalau petinggi tersebut bukanlah orang baik-baik. Kini kita kembali lagi kepada rombongan Ki Jabat yang pada saat itu masih berada di hutan yang sama dan baru saja akan melakukan istighosah
namun selalu menemui kegagalan. Sudah 2 kali kita melakukan istighosa, tapi selalu gagal. Yang pertama, kita digagalkan oleh hujan yang turun dengan lebat. Kedua, kita digagalkan karena tempat yang akan kita jadikan untuk melakukan istighosa tiba-tiba terbakar. Benar. Sekarang kita coba lagi. Mak Lampir. Mak Lampir pun ternyata selalu mengikuti semua gerak-gerik rombongan Kiai Jabat dengan paso benggala saktinya. Sebab ia benar-benar tidak ingin Rinata sampai direbut oleh Kiai Guru Sembara itu. Maka dari itu, ia pun kemudian meminta bantuan dari semua jin dan iblis untuk menggagalkan istighosah yang sedang dilakukan oleh rombongan Kiai Jabat demi lahirnya Grandong. Ketika mereka sedang membaca ayat suci dan istighfar, tiba-tiba jin setan suruhan Mak Lampir pun datang mengganggu dengan menimbulkan badai yang sangat kuat. Tidak hanya sampai di situ saja, para jin serta iblis itu pun kemudian mengeluarkan ilmu-ilmu pamungkas mereka untuk menggagalkan semua itu. Lihat Farida, di sini tidak ada apa-apa, tapi di sana ada angin keras. Badai, benar-benar aneh. Ada badai hanya di satu lingkungan saja. Ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kakek, Akhirnya, kelima orang itu pun gagal melakukan istighosahnya. Mereka semua pun terdorong kuat ke belakang. Namun beruntung, tidak ada satupun yang mengalami luka dalam serius. Hanya saja, Datuk Rangga Sanga sedikit terlihat lebih lemah karena ia sempat terkena pukulan ilmu pamungkas iblis suruhan Mak Lampir tersebut. Namun hal itu tidak terlalu berpengaruh karena sang Datuk akan bisa mengatasinya sendiri dengan bersemedi beberapa saat. Bagaimana? Datuk perlu istirahat, Guru. badai dan petir tadi bukan kejadian biasa. Boleh aku penyebabnya, Panglima? Daya tentara iblis. Mak Lampir telah mengerahkan seluruh kekuatan iblis untuk menyelamatkan bayi Rinata. Aku berhasil membuat Datuk Rangga sangat terluka, Guru. Bagus. Bagus. Sedikit pun mereka tidak boleh diberi kesempatan untuk mengetahui di mana Rinata berada. Mak Lampir pun kemudian kembali menyuruh para iblis itu untuk menyerang rombongan Kiai Jabat, sebab ia tidak ingin orang-orang golongan putih itu sampai mengetahui keberadaan Rinata. Di saat itu, sang kiai beserta yang lainnya pun kembali berjalan untuk mencari tempat yang aman guna melakukan istighosah atau doa bersama. Namun tiba-tiba saja rombongan iblis suruhan Mak Lampir pun kembali datang menyerang dengan ganas. Pertempuran besar pun terjadi, namun kini gerombolan iblis itu dibuat tidak berdaya dan mereka pun harus mengalami kekalahan besar yang memalukan. Gagal lagi. Ampun Guru, ampun. Kami tidak berhasil mereka. Kiai Jabat dan kawan-kawannya sangat sakti. Akulah yang sakti. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.